Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang mungkin masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan tentu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, Pak, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas Hasto. Saya boleh pinjam kursi? Halo. Lagi mulai, siap. Kenapa sih mau nembang? Ya karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan.
Ini warna kuning nggak? Ini ada warna kuning nggak, Bapak? Iya, mana jangan ada push over, nanti aja pas dia pidato lagi. Izin untuk membaca pernyataan kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Boleh tepuk tangan. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai mimpinya, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah
melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso Pangroso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digamblangkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambatkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi semua langkah-langkah kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Allahumma fiqil akan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Hidup, hidup, merdeka, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kawan. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi, getaran vibrasi yang saya rasa sangat kelas, dan ini menunjukkan sebuah level politik yang tinggi, bahwa negara kita politik kebangsaannya punya marwah yang luar biasa, dan kita semua rasanya harus menjaga nilai-nilainya, norma-normanya, fatsun-fatsunnya, dan itu ditunjukkan oleh seorang putri Gus Dur, Mbak Yeni Wahid. Pak Kiai, selamat datang, ahlan wa sahlan, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik, kita lanjutkan, ada beberapa narasumber sudah ada berada di depan. Mas Hasto, Bung Karno, kalau nggak salah di 1969, koreksi saya kalau salah, pernah bicara juga soal hati. Tetapi diksinya adalah budi nurani rakyat. Dan tadi Mbak Yeni juga menyampaikan salah satu perhitungannya adalah perhitungan budi nurani rakyat, atau disimplifikasi menjadi hati. Monggo, selanjutnya Mas Hasto mohon berikan statement terkait dengan Mbak Yeni. Nanti kita urut Pak. Pak Ketua saja dulu, baik.
lagi terima. Pak Ketua mohon izin Pak, diminta mendahului untuk memberikan statement terkait dengan Mbak Yeni Wahid dan kondisi kebangsaan kita hari ini. Silakan Pak Arsyad Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama, para pemimpin daripada partai yang bergabung untuk mendukung Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud dan juga teman-teman dari TPN yang ada dan khususnya semua teman-teman yang di sini bersama-sama Mbak Yeni yang tadi dikatakan sebagai golongan bagian daripada Gus Durian. Selamat datang dan juga untuk teman-teman dan media semua yang ada di sini. Saya atas nama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sangat suatu kehormatan bagi kami di sini bahwa Mbak Yeni Wahid bersedia untuk bersama dengan kita. Dan apa yang dikatakan oleh Mbak Yeni tadi dari hati, karena itulah yang memang kita inginkan. Kita bicara harus bicara dari hati, atau kita kampanye dari hati. Karena yang kita bicarakan ini bangsa Indonesia, bangsa yang besar, yang dimana tantangannya banyak sekali, yang dimana dikatakan oleh Mbak Yeni penting sekali. Silakan kita menghormati semua pilihan yang ada. Namun jelas pada hari ini pilihan Mbak Yeni adalah Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Dan itu juga menjadi pilihan kami semua. Pilihan dari saya, pilihan dari Salika, pilihan dari Pak Hari, dari Mas Anu, dari semua teman-teman yang ada di sini. Oke, aman ya. Karena kami percaya Gue geser ya. bahwa Indonesia ini harus menjadi seperti Mbak Yeni katakan negara yang maju. Negara yang maju tidak bisa hanya negara yang Indonesia maju saya, tetapi harus Indonesia yang unggul. Bila mana Indonesia unggul? Hanya bila mana Indonesia unggul, Indonesia bisa menjadi negara maju. Dan setuju ya Pak Yeni katakan bahwa kita ini bersama ingin meneruskan apa yang sudah ada. Namun dari situ bagaimana mengoptimalisasi yang ada dan menciptakan yang baru-baru lagi. Karena yang kita hadapi ini adalah suatu tantangan berat dan besar. Dan kita sebagai bangsa harus memastikan Indonesia menjadi Indonesia emas. Tapi tadi 3 maksudnya sejahtera, kemakmuran, keadilan. Itulah kenapa ada Ganjar, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Kesejahteraan hanya dibuat tentang sisi ekonomi, tapi keadilan tanpa kepastian hukum dan di mana itu kita semua rakyat diberikan keadilan tersebut itu dengan suatu kepastian hukum. Dan disitulah hadirnya yang namanya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Apalagi 10 tahun Mas Ganjar di Jawa Tengah, jelas motonya anti korupsi. Jadi bukan hanya suatu imajinasi, suatu janji, tetapi sesuatu yang sudah dilaksanakan. Track record dari Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud jelas sekali. Dengan demikian makanya Mbak Yeni dari hati mengatakan inilah hati saya. Itu sama dengan hati saya juga. Kenapa kami semua memilih hati kami pada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Sebelum ini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman semua dan harapannya adalah lebih banyak lagi hati-hati di Indonesia yang bergabung dengan kita supaya menjadikan satu hati kita untuk bangsa Indonesia melalui memilih Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Mohon ketuklah hati semua rakyat, ketuklah semua pemilih. Ingatkan bahwa memilih seorang pemimpin harus dilihat dari personalitasnya, melihat dari nilai-nilai yang dibawanya, dan juga track record yang ada.
Jangan sembarang memilih pemimpin. Jangan lupa atas masa lalu, karena yang mendefine masa depan adalah apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi disinilah titik kita bersama-sama memastikan kita mempunyai hati dan memilih yang terbaik. Mungkin itu sekian dari saya. Sekali lagi Mbak Yeni, terima kasih sebesar-besarnya Mbak Yeni. Tepuk tangan untuk Mbak Yeni. Sekali lagi itu bisa diutarakan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ketua TPN Pak Arsyad Rashid. Sama-sama kita ikuti politik yang mapan, kemudian kepastian hukum akan membuat Indonesia unggul, insya Allah. Ya, mari kita ketuk hati kita masing-masing memastikan Indonesia akan terus berlayar menuju cita-cita Indonesia emasnya. Selanjutnya, mohon Pak Andika untuk berkenan memberikan statement. Silakan Pak. Saya yakin apa yang akan saya share tentang pribadi Mbak Yeni mungkin banyak yang belum tahu. Ini rahasia yang sudah cukup lama semua. Tapi sebetulnya justru menunjukkan kepribadian dari seorang Mbak Yeni. Jadi Mbak Yeni menurut saya pribadi mirip lah, tidak sama persis dengan almarhum ayahanda beliau, dengan pemikiran-pemikiran yang menurut saya sangat berbeda. Memandang sesuatu selalu melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kita semua kenal kalau Mbak Yeni ini sudah sangat aktif dalam misalnya membina hubungan dengan tokoh-tokoh internasional. Kita berdua berjumpa beberapa kali lah, event internasional sejak 4 tahun yang lalu, termasuk diantaranya Shangri-La Dialogue. Itu forum internasional yang diselenggarakan di Singapura setiap tahun, dan itu menghadirkan biasanya tokoh-tokoh sampai dengan kepala negara. Kita berdua beberapa kali ketemu di situ. Jadi dalam hal ini mungkin sesuatu yang sudah banyak diketahui oleh publik. Tapi satu hal yang mungkin banyak belum tahu, betapa Mbak Yeni ini orang yang mau mencoba sesuatu yang baru. Dan ini merupakan komplement untuk pasangan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Jadi saya tidak melihat dari apakah Mbak Yeni kuat dalam bidang itu. Tetapi yang menurut Mbak Yeni sesuatu yang benar, maka beliau mengikuti hatinya lagi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian melihat saya latihan olahraga supaya sehat, nggak kaget kan? Tapi inilah yang dilakukan Mbak Yeni sejak 4 tahun lalu. Datang ke saya, Mbak Yeni bukan orang yang punya kelebihan dalam bidang fisik misalnya. Sorry Mbak ya, ini apa adanya. Tetapi beliau mengikuti kata hati itu. Beliau ingin mencoba. Maka kita kemudian sharing, bahkan kita mulai yang tadinya Mbak Yeni mungkin nggak kenal, namanya gym, latihan, tetapi beliau punya kemauan itu, membuka diri, pikirannya sangat open minded. Jadi walaupun hasilnya nih masih belum 100% Pak ya, masih berlangsung, tapi Mbak Yeni adalah salah satu orang yang punya komitmen untuk menjaga kebugaran diri dan kesehatan. Ini harus menjadi contoh bagi adik-adik yang sekarang termasuk Gen Z dengan milenial. Mbak Yeni dengan usianya masih mau untuk mencoba sesuatu yang baru supaya sehat. Nah, penutup dari saya ini justru adalah menunjukkan bagaimana pribadi Mbak Yeni yang walaupun bukan sesuatu yang merupakan beliau atau kelebihan beliau, tetapi Mbak Yeni selalu membuka diri, mengikuti kata hatinya, hati nurani. Jadi kalau Mbak Yeni tadi mengajak kita semua untuk menggunakan hati, ya itulah yang selama ini sudah ditunjukkan, set by example.
sudah ditunjukkan, dicontohkan oleh beliau sendiri dalam berbagai hal. Mbak Yeni, selamat datang di gerakan nasional, bukan hanya kampanye Mbak, tapi gerakan nasional untuk membuat Indonesia unggul yang dituntun oleh hati nurani. Pak Andika Perkasa luar biasa. Terima kasih memberikan perspektif yang berbeda, gitu ya, luar biasa. Selanjutnya Pak Haritanu berkenan. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat buat kita semua. Yang saya banggakan Mbak Yeni Wahid, Pak Arsyad, Pak Andika, Pak Asto, dan tentunya para hadirin sekalian yang hadir di sini. Pertama-tama kita sekali lagi ucapkan selamat bergabung kepada Mbak Yeni Wahid di PDN. Saya kalau sama Mbak Yeni kenalnya sudah lama sekali, dan Pak Mahfud juga lama sekali sejak almarhum Gus Dur itu sebelum jadi presiden bahkan saya juga ikut ngantar beliau ke gedung MPR DPR RI tahun 1999 waktu ada pemilihan yang beliau terpilih menjadi presiden. Kalau nggak salah itu bulan Oktober tahun 1999. Kalau saya nggak salah, tapi kayaknya betul ya. Ya, jadi sudah kenal Mbak Yeni, kenal keluarga beliau, tahu kepribadian beliau. Kemudian Pak Mahfud juga waktu itu sudah menteri juga. Jadi saya ingin menambahkan saja, tidak mengulang. Kalau Pak Ganjar kita tahu eksekutif gubernur 10 tahun. Kemudian legislatif anggota DPR RI juga 10 tahun. Kalau Pak Mahfud lengkap, bahkan ada yudikatifnya. Jadi hati Mbak Yeni tidak keliru. Kalau milih berdasarkan hati itu saya rasa tidak akan keliru. Saya pun juga demikian. Jadi kalau kita milih siapa yang kita usung, yang pertama itu adalah kapasitas. Karena Indonesia ini negara yang sangat besar, bukan luas wilayahnya saja, tapi penduduknya yang begitu banyak dan kompleksitasnya juga sangat luar biasa, kemajemukanya juga luar biasa, etnis, agama, suku, terus kita juga status sosialnya juga masih begitu lebar, perbedaannya juga kita negara kepulauan, menyatukan itu tidak mudah dengan perbedaan yang begitu luar biasa. Jadi kita perlu pemimpin yang tentunya punya kapasitas yang pertama dan punya stamina. Saya kalau di kantor, background saya pengusaha, orang pinter tok nggak cukup, tapi dengan kompleksitas yang luar biasa, dengan kerjaan yang begitu banyak harus diselesaikan, stamina itu penting. Stamina itu artinya mampu kerja keras, kerja waktu yang panjang, dan juga kerja cepat, dan saya rasa itu ada di Ganjar dan Mahfud. Jadi Mbak Yeni tidak salah pilih, selamat bergabung. Kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haritanu sudah memberikan statement. Dan tadi yang pertama kapasitas, tapi kalau semuanya baik, balik ke hati ya. Karena nurani tidak pernah bohong, gitu ya. Langsung saya ingin ke Mas Hasto. Kita sama-sama tahu rasanya sama-sama merindukan pemikiran dari tokoh-tokoh perempuan ya Mas Hasto ya. Dan PD Perjuangan tokohnya luar biasa, sangat saya rasa tidak akan tergantikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang kita kehadiran Mbak Yeni Wahid. Mas Hasto silakan memberikan statement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah bersama-sama kalau kita buktikan Ganjar Mahfud dijawab dengan menang. Siap? Ganjar Mahfud? Menang. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya.
Yang saya hormati, saya banggakan Mbak Yeni Wahid hari ini memberikan suatu energi pergerakan yang sangat positif bagi Ganjar Mahfud, apalagi digerakkan oleh hati nurani. Karena itulah saya begitu merasakan apa yang tadi ditembangkan, maka saya akan menyampaikan perasaan itu dalam bentuk pantun. Baru saya buat. Yeni Wahid suarakan hati nurani, digerakkan rasa olahan jiwa suci. Perenungannya penuh daya ilahi, dukung Ganjar Mahfud dengan penuh keyakinan diri. Jadi saya yakin Mas Arsad, Mas Ketua, Mas Andika, sang Panglima yang gagah perkasa, purnawirawan itu kan usia, tetapi Panglima itu selalu melekat, apalagi sekarang juga menjadi Panglimanya Ganjar Mahfud. Juga Pak Haritanu, Pak Kudratsah, Gus Arwani, Gus Rofik, rekan-rekan sekjen dan para kiai, para alim ulama, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, rekan pers. Saya yakin kita semua merasakan getaran rasa dari Mbak Yeni Wahid. Suatu perenungan yang mendalam yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri spiritual. Indonesia adalah negeri yang digerakkan oleh suatu landasan moral, etika, ajaran-ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran, tentang bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan didedikasikan bagi ambisi orang per orang, apalagi suatu keluarga. Karena itulah pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Mega. Tadi Pak Haritanu menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa Mbak Yeni Wahid dengan seluruh keluarga Gus Dur yang hari ini mengungkapkan suatu dukungannya. Tentu kita sangat berterima kasih. Ini adalah energi pergerakan kita. Dan saya menjadi saksi bagaimana berbulan-bulan lamanya setiap malam Ibu Mega ini berzikir dengan tasbih merah. Beliau sama dengan Bung Karno menyadari suatu kekuatan dari sang ilahi. Soekarno mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa tentang tauhid. Maka kami pun meyakini bahwa seluruh nafas kehidupan digerakkan oleh nilai-nilai ilahi, dan itulah yang tadi getaran itu kami rasakan dari Mbak Yeni Wahid. Suatu getaran yang kami yakin akan bergerak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Roke. Nah, di dalam berzikir dan juga ketika Ibu Mega bersujud memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan kepada saya bahwa ini bukan kepentingan PDI Perjuangan, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan keluarga. Maka saya menjawab seluruh harapan rakyat Indonesia terhadap sosok pemimpin yang punya pengalaman lengkap, yang jujur merakyat, yang visioner tetapi membumi, yang juga berasal dari kalangan kita semua, dari kalangan rakyat biasa. Dan itulah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di dalam perenungan itu, mengapa diumumkan Pak Mahfud di kantor di Ponorogo? Karena disitulah menjadi momentum yang sangat penting ketika seluruh gerakan arus bawah rakyat itu menyatu melawan suatu pemerintahan yang zalim saat itu. Dan kita digerakkan oleh pengorbanan mahasiswa. Maka ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai praktek-praktek liberalisasi, manik politik, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak. Ini dari kesaksian Mas Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari berbagai banyak tokoh-tokoh. Mereka kemudian bergerak karena mereka disatukan, ada koneksitas rasa, sebagaimana Mbak Yeni Wahid tadi sampaikan. Maka tembang Mbak Yeni Wahid tadi bukan hanya menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tetapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itulah tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan,
menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani, maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong cilik, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Baru usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih. Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari kami juga berpantun. Pak Aston berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Belum. Kita berkumpul di Hotel Borobudur Cakap. untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Cakap. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini Gus Durian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak bawa suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Setuju. Masih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan tentu Mbak Yeni Wahid. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A, mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Ya. Silakan teman-teman. Ini nih. Nanti digilir ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Nah ini kenapa akhirnya yang bisa mendilkan Mbak Yeni untuk merapat ke Ganjar Mahfud ini, boleh di-spill dikit siapa? Itu aja sih Mbak. Mau langsung dijawab Mbak? Tapi jawaban saya singkat karena yang itu dari karena saya orang NU, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istahti qalbak, ikuti kata hatimu. Itu yang saya katakan. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Iya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Haritanu, dan juga jadi grogi, dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional
Dan kalau iya, sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Siap, silakan Pak. Jadi setelah Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia, dan juga nanti adalah lain-lain, itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan akan disitu bersama saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, di mana? Ya. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Mohon lebih singkat, Romo. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Oke, Terima kasih. itu dia. Oke. Ada komentar ini sedikit Mbak Yeni? Setelah ini kita lanjut. Ya, insya Allah saya akan turun langsung nanti. Wah. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk doorstop. Parsel yang mau ditambahkan? Silakan. Sebelumnya mungkin kalau boleh kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu barulah kita mungkin lakukan doorstop ya, nggak apa-apa ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, nembak langsung Pak Kiai, mohon maaf. Pak Kiai ini bisa Ketua PWNU DKI, kalau boleh Pak bisa doa buat kami Pak. Doa aja Pak, ini sarana pilih-pilih. Mohon Kiai. Sini aja udah. Untuk damai bersama dan juga bagaimana kita menyatu persatuan Indonesia. Monggo Pak. Terima kasih. Saya datang ke sini karena diangkat beliau. Mudah-mudahan punya kita semua ini teknik kerja kita untuk menuju kemenangan. Buat yang Muslim, mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan pengaruh. Sudah dikabarin ISB-nya? Untuk yang Muslim, mari kita baca Fatihah. Kita antarkan tim pemenangan supaya kerjanya enteng. Di sini aja cek حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الشكر اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا واجعل هذا Pemirsa, itu dia tadi deklarasi dukungan yang disampaikan oleh
Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dukungan disampaikan di Hotel Borobudur Jakarta di hadapan sejumlah pimpinan parpol pendukung dan juga pengusung Ganjar Mahfud MD. Yeni Wahid juga kemudian dijadikan atau ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam deklarasinya, Yeni Wahid menyebut bahwa Cawapres Mahfud MD, pendamping Ganjar Pranowo, merupakan orang yang sangat dekat dengan almarhum ayahnya Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahkan ketika Gus Dur masih hidup, Mahfud MD memiliki kedekatan yang cukup baik dengan keluarga almarhum Abdurrahman Wahid. Dengan deklarasi yang disampaikan oleh Yeni Wahid, ini juga mencerminkan dukungan dari barisan Gus Durian di seluruh Indonesia kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Aman, Andre aman. News. Jebak umum. Aman gak nih? Buat saya. Suaranya Mbak. Tes. Suaranya Mbak. Harap ya. Ulang Mbak. Suaranya nggak ada Mbak. Aman gak suara? Diulang Mbak. Ulang lagi Mbak. Apa? Begini, Mas Dian. Saya yang akan jadi di keluarga besar Gus Dur. Iya, kok jauh tugasnya. Di mana keluarga Gus Dur sudah ada yang belum tuh? Ada yang kompeni masyarakat langsung, merawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, untuk bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Kita tancap gas, konsolidasi di lapangan. Aman gak suaranya? Itu udah di depan itu. Iya di depan soalnya. Kita berjuang semuanya. Udah baik depan mic-nya. Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Aman dua suara. Betul. Ya, kami saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Ya, dulu ini saya ceritain hidupnya ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh, kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan? Bukan pertahanan. Ini joke-nya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Ya sering lah. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Mbak Sinta Wahid itu siapa? Itu ibuku, jangan panggil Mbak. Ibu saya adalah tokoh bangsa, tidak kita libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana, dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera dan makmur. Mas, palanya mas. Mas, palanya mas. Biru. Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam
ketika ada acara ASEAN. Masa strategi saya ceritain kamu? Ya kalah dong nanti. Hah? Ya, pasti strateginya yang dikasih lupa asal megangin dulu kesian nih. Ya. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan BPN strategi yang terbaik seperti apa. Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Dan saya sudah menyampaikan. Ya rahasia lah, kami ngobrol semua. Oke, aman, siap. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lasto ngomong. Baik, selanjutnya kami Pemirsa, itu dia tadi deklarasi dukungan yang disampaikan oleh Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD.